wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Pujayanti. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai bahan-bahan yang bersifat asam dan bersifat basa. Nah, khususnya saya akan membahas mengenai mengidentifikasi suatu bahan dengan indikator bahan alam seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa kita mengenal yang namanya jeruk. Kemudian kita juga mengenal yang namanya air aki, itu merupakan contoh dari bahan-bahan yang bersifat, ya, sifatnya adalah asam. Nah, asam sendiri ini kalau kita rasakan, misalnya jeruk kita makan, itu akan terasa masam kalau kita rasakan. Kemudian kalau misalnya kita menyentuhnya, jeruk ini akan terasa kesat di tangan. Nah, selain ada jeruk dan air aki di sekitar kita, juga kita menggunakannya setiap hari ada sabun dan juga ada kapur sirih. Nah, atau kapur. Nah, kedua bahan ini sekarang itu memiliki sifat, ya betul sekali, sifatnya adalah basa. Nah, sekarang untuk basa, basa itu memiliki sifat kalau kita rasakan di lidah itu atau kita cicipi itu rasanya akan pahit. Seperti kalau ketika kita tidak sengaja menelan air sabun maka akan terasa pahit. Kemudian setelah itu kalau kita rasakan di tangan, nah sabun itu pasti akan terasa licin gitu ya. Nah, dari kedua bahan ini atau kedua zat ini ada asam dan ada basa. Sekarang bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahan-bahan lain itu sifatnya asam atau basa? Nah, pertanyaannya kan ini kan, bagaimana cara kita dapat mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa? Pertanyaannya, apakah kita harus mencicipinya satu persatu? Atau apakah kita harus sentuh dulu dengan tangan kita? Jawabannya adalah ya, tentu tidak boleh. Kita tidak boleh mencicipinya satu persatu ataupun tidak boleh menyentuhnya satu persatu. Kenapa? Karena bisa jadi bahan-bahan tersebut itu berbahaya untuk kita, sehingga kita tidak boleh sembarangan menyentuh dan juga tidak boleh sembarangan mencicipi. Nah, maka dari itu sebelum kita mengidentifikasinya, kita harus mengetahui sifatnya dulu dari sifat asam dan sifat basa. Yang pertama, untuk asam ini, itu akan terasa masam ketika kita larutkan dalam air. Nah, seperti jeruk tadi atau cuka, nah itu kan rasanya masam. Kemudian, asam itu terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit. Nah, untuk asam dengan konsentrasi yang pekat dan tinggi itu sangat berbahaya untuk kita sentuh secara langsung. Maka ketika kita di lab untuk mereaksikan asam ini, kita harus mereaksikannya di dalam lemari asam. Karena uapnya itu sangat menyengat dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Seperti itu. Kemudian asam itu juga bereaksi hebat dengan kebanyakan logam sehingga itu menyebabkan korosi pada logam. Seperti pada besi, kalau besi terkena asam maka dia akan berkarat. Nah, itu adalah besi yang mengalami korosi seperti itu. Nah, walaupun tidak selalu ionik asam ini, tetapi asam itu menghantarkan eh, listrik karena dia merupakan cairan yang elektronik seperti itu. Nah, asam sudah, sekarang kita melihat sifatnya basa. Basa sendiri yang pertama adalah dia kaustik gitu ya, dia panas dan mudah terbakar, kemudian rasanya pahit, kalau kita icip itu pahit. Nah, setelah itu dia licin seperti sabun, kemudian nilai pH-nya itu lebih dari air suling. Nah, air suling itu kan air netral, pH-nya itu adalah 7, maka untuk basa ini pH-nya itu lebih dari 7, kemudian kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Oke, yang selanjutnya adalah dapat menghantarkan arus listrik. Betul sekali, karena asam dan basa ini merupakan senyawa yang elektrolit, larutan elektrolit, maka asam dan basa ini bisa menghantarkan arus listrik.
Nah, kemudian sekarang baru kita belajar bagaimana caranya kita mengidentifikasi asam dan basa. Yang pertama, kita bisa menggunakan pH meter seperti yang di atas ini. pH meter ini merupakan alat yang paling akurat untuk menghitung pH karena cukup dengan kita meletakkan alatnya ke dalam suatu larutan, kita akan tahu berapa pH dari larutan tersebut. Nah, ini yang paling akurat untuk menghitung pH. Nah, kemudian selain itu juga ada indikator. Yang pertama adalah indikator pH universal. Nah, dengan indikator pH ini kita bisa menghitung pH dari skala warna yang sudah disediakan. Caranya bagaimana? Kita tinggal mencelupkan kertas indikator ini ke dalam suatu larutan yang ingin kita uji, kemudian kita samakan warnanya di sini. Nah, warnanya itu sesuai dengan skala yang mana, maka kita akan mengetahui pH-nya. Nah, tetapi tentunya pH yang muncul tidak akan seakurat kalau kita menggunakan pH meter. Kenapa? Karena kalau menggunakan indikator pH universal ini, pH-nya hanya skala 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah indikator pH universal, kita juga bisa mengetahui sifat asam basa suatu larutan dari kertas lakmus. Kalau kertas lakmus sendiri, dia ada dua macam, ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, untuk mengidentifikasi suatu larutan, kita harus mencelupkan kedua kertas ini ke dalam larutan, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang seperti ini. Larutan itu bersifat asam jika kedua kertas lakmus ini berubah menjadi merah. Biru jadi merah, merah tetap merah. Itu sifatnya adalah asam. Kemudian kalau birunya tetap biru dan merahnya dia tetap merah, maka larutannya itu nanti akan bersifat netral. Sedangkan kalau birunya tetap biru dan merahnya jadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Jadi berbeda. Nah, untuk kertas lakmus sendiri kita hanya bisa mengetahui dia bersifat asam atau basa, tetapi kita tidak bisa menghitung secara akurat berapa pH dari larutan tersebut. Oke. Nah, kalau sudah ada pH meter, indikator pH universal, kemudian kertas lakmus, untuk menghitung pH kita juga bisa menggunakan indikator warna buatan. Nah, indikator warna buatan ini nanti sudah diketahui trayek pH-nya masing-masing. Contohnya di sini ada bromtimol biru, kemudian ada metil orange, kemudian ada metil merah, dan yang terakhir contohnya ada fenolftalin. Dari masing-masing indikator warna ini dia sudah memiliki trayek pH. Seperti fenolftalin itu dari perubahan yang tidak berwarna menjadi merah muda, mengidentifikasi pH dari 8,2 sampai 10. Kemudian bromtimol biru dari warna kuning menjadi biru, pH-nya sekitar 6 sampai 7,6. Setelah itu ada metil orange, berarti warnanya dari orange sampai kuning, pH-nya dari 3,2 sampai 4,4. Kemudian ada metil merah, warnanya dari merah sampai kuning, kemudian di sini pH-nya dari 4,2 sampai 6,3. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menghitung pH? Misalnya kita ingin menguji suatu larutan, maka kita letakkan larutan tersebut ke dalam 4 wadah. Nah, masing-masing wadah nanti kita teteskan dengan masing-masing indikator. Kalau misalnya nanti diperoleh hasil seperti di samping ini, nah kita lihat misalnya kalau dikasih metil merah ternyata memberikan warna kuning, maka pH-nya itu lebih dari 6,3.
Kemudian ketika dikasih metil orange atau metil jingga memberikan warna kuning juga, maka pH-nya itu lebih dari 4,4. Tetapi ketika nanti diberi warna orange, jingga ini warnanya antara jingga dan kuning, maka pH-nya antara ini, gitu ya. Atau misalnya diberi metil jingga warnanya tetap jingga, maka dia pH-nya kurang dari 3,2. Nah, setelah itu kalau dikasih bromtimol biru memberikan warna biru, maka pH-nya itu lebih dari 7,6. Kayak kalau misalnya antara kuning sampai biru berarti memberikan warna hijau. Nah, kalau hijau berarti nanti pH-nya antara 6 sampai 7,6. Nah, kemudian yang terakhir ada fenolftalin. Nah, fenolftalin di sini setelah dikasih fenolftalin memberikan warna merah muda, maka pH-nya adalah lebih dari 10. Nah, berarti dari larutan yang diuji nanti kita lihat bagian mana yang menjadi irisan dari keempat indikator ini. Nah, dari sini ternyata yang menjadi irisannya keempatnya adalah pH-nya itu berapa? Ya, pH-nya itu lebih dari 10 gitu ya. Karena semuanya mengarahkan ke kiri, iya, maka pH-nya itu lebih dari 10 gitu. Nah, kemudian selain ada indikator warna buatan, jangan khawatir. Kita bisa membuat indikator warna alami dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga ketika kita ingin mengidentifikasi suatu bahan, kita tidak perlu ke lab ataupun ke toko kimia untuk membelinya, karena indikator ini bisa kita buat. Indikator yang pertama yang bisa menjadi indikator bahan alam adalah kunyit. Nah, seperti yang kita tahu, kunyit ini ada di sekitar kita, bahkan di setiap rumah saya yakin pasti memiliki kunyit. Kunyit itu bagus sebagai indikator bahan alam. Selain kunyit, kita juga bisa menggunakan bunga telang. Nah, bunga telang sendiri selain dia memiliki khasiat untuk tubuh, termasuk kunyit juga, dia juga bisa menjadi indikator bahan alam karena ketika bunga telang ini kelopaknya kita larutkan ke dalam air nanti akan memberikan warna biru. Kemudian selain kedua bahan ini kita juga bisa menggunakan kol ungu. Nah, mungkin kalau kol ungu ini jarang ada, tetapi bisa kita beli di supermarket. Kol ungu ini juga sama, dia memberikan bisa menjadi indikator bahan alam, gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui bahan-bahan alam ini yang bagaimana sih yang bisa kita jadikan sebagai indikator, nah kita harus tahu syaratnya agar kita bisa menggunakan bahan alam sebagai indikator. Syarat yang pertama adalah memiliki kestabilan tinggi. Senyawa itu tidak mudah berubah dan rusak karena pengaruh luar, gitu ya. Jadi senyawa ini tidak mudah rusak, warnanya itu tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua, memiliki perubahan warna yang signifikan, sehingga nanti akan memudahkan dalam menganalisa keasaman dan kebasaan suatu larutan. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat foto yang ada di samping ini. Nah, ini adalah kol ungu yang dihitung pH-nya di beberapa pH, sehingga kol ungu ini ternyata memberikan warna yang berbeda di setiap tingkatan pH-nya. Kalau pH-nya 2, pH-nya rendah berarti warnanya merah, dan ketika pH-nya 11 berarti dia basah, dia memberikan warna hijau. Nah, ini setiap rentang pH ini, setiap tingkatan pH ternyata kol ungu memberikan warna yang berbeda. Maka kol ungu itu memiliki perubahan warna yang signifikan sehingga dia bagus untuk menjadi indikator bahan alam. Nah, maka dari itu kalau kita sudah bisa membuat indikator bahan alam, maka kita nanti dapat mengidentifikasi larutan-larutan atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ini sifatnya asam atau basa ya. Nah, kalau kita sudah tahu,
Nanti setelah ini, saya akan memberikan panduan praktikum mengenai pembuatan indikator bahan alam. Nah, saya akan memberikan contohnya dari kunyit. Nah, nanti setelah kita mengetahui bagaimana caranya membuat indikator bahan alam, nanti kita bisa mengidentifikasi beberapa bahan-bahan di sini. Oke, kita review satu persatu dulu ya. Untuk lemon misalnya, lemon kita sudah tahu rasanya masam, maka dia bersifat asam. Tomat juga demikian. Kemudian bagaimana dengan susu? Nah, kira-kira susu ini sifatnya asam atau basa? Kemudian ada darah. Nah, darah juga gimana? Dia sifatnya asam atau basa ya? Kemudian ada obat lambung. Ada sabun. Kalau sabun tadi sudah jelas dia adalah basa. Kemudian ada cairan pembersih saluran air, kemudian ada pemutih, ada amonia, ada baking soda, ada air, kemudian ada kopi, dan ada cuka, sama asam lambung. Nah, kalau asam lambung seperti ini kita tidak mungkin untuk mengujinya. Kemudian untuk cuka, nah cuka ini juga kita sudah bisa merasakan bahwa rasanya masam, maka cuka itu bersifat asam. Kemudian untuk kopi, nah ini misalnya ada kopi. Kopi ini bagaimana ya sifatnya? Apakah dia asam atau basa? Karena kalau kopi kita rasakan kan pahit ya. Nah, kita bisa nanti menguji kopi. Kalau air berarti netral. Baking soda, nah kita berarti bisa menguji seperti kopi, kemudian ada susu, kemudian ada darah, kita juga bisa menguji darah, kemudian ada baking soda sama pemutih. Nah, itu. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar membuat indikator bahan alam untuk menguji bahan-bahan apakah dia nanti akan bersifat asam ataupun bersifat basa. Nah, nanti setelah melihat panduannya, kalian bisa membuat indikator bahan alam yang kalian inginkan. Nah, nanti kalian bisa membuat 4 indikator bahan alam yang kalian inginkan, kemudian kalian uji kelarutan asam dan basa. Setelah itu kalian bisa melihat indikator mana yang bagus, yang memberikan warna yang signifikan, yang bisa menjadi indikator bahan alam. Nah, dari indikator yang bagus nanti, baru kita ambil indikator itu untuk menguji bahan-bahan yang ingin kita uji. Nanti terserah kalian mau menguji apa, minuman yang sering kalian minum atau makanan, terserah, atau bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita, nah nanti kita bisa mengujinya. Maka dari itu, setelah ini selamat menyaksikan panduan praktikum untuk membuat indikator bahan alam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan caranya untuk membuat indikator bahan alami sebagai indikator larutan asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengidentifikasi larutan dia bersifat asam atau basa, itu kita bisa menggunakan pH meter, kemudian kertas lakmus, dan indikator universal. Tetapi mungkin alat-alat tersebut tidak ada di dalam sekitar kita. Nah, kita tidak perlu khawatir karena kita bisa membuat indikator bahan alam yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah kita membuatnya dari kunyit. Nah, bahan kita ada kunyit. Kemudian setelah itu indikator asamnya kita bisa menggunakan cairan pembersih lantai. Oke, ini saya menggunakan bahan ini. Kemudian yang basanya kita bisa menggunakan deterjen bubuk yang kita larutkan ke dalam air. Nah, itu bahannya. Kemudian alat yang kita gunakan apa? Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu sebagai kertas indikatornya nanti. Kemudian kita membutuhkan gunting. Selain itu, tadi kita membutuhkan wadah untuk tempatnya. Wadah. Nah, ini nanti kita juga membutuhkan wadah untuk meletakkan kertas indikatornya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Nah, dari kunyitnya ini kita haluskan dulu. Nah, kalian menghaluskannya bisa menggunakan berbagai alat. Kita bisa menggunakan blender. Kita bisa menggunakan blender
atau kita bisa menggunakan lumpang gitu ya, gitu, penghalus bumbu itu bisa. Nah, karena kita hanya praktikum sederhana, maka saya hanya menggunakan sendok saja. Ini cukup karena kita hanya akan mengambil sari-sarinya saja. Kita haluskan dulu dengan sendok. Nah, kita mengambil sarinya. Nah, untuk mengambil sari nanti kita bisa tambahkan sedikit air untuk mengeluarkan sarinya. Oke, kita tambahkan sedikit air, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, karena ini masih ada sisa, saya buang dulu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sudah keluar warna kuningnya. Nah, nanti kalau warnanya kuning, nah seperti ini, sudah memberi ada warnanya. Oke, saya rasa cukup, warnanya sudah keluar. Nah, setelah itu kita bisa peras sehingga nanti sarinya akan keluar. Nah, ini ada sarinya, kita bisa peras. Oke, karena kita membutuhkannya sedikit, maka saya gunakan ini. Nanti kalau kalian menggunakan untuk menguji beberapa larutan, kalian bisa menggunakan alat penghalus ya, biar lebih bagus. Kemudian, nah sekarang kita buat kertas indikatornya dari tisu. Saya menggunakan tisu dapur yang sedikit tebal. Oke, sekarang kita gunting tisu ini. Nah, kita buat kertas seperti persegi panjang. Ukurannya cukup 1 kali 5 cm saja. Nah, segini cukup teman-teman. Kita bisa lihat. Oke, kita buat beberapa. Kalau misalnya kita ingin mengujikan ke 4 zat, maka kita buatnya 6. 4 itu untuk mengujikan ke beberapa zat, kemudian yang 2 itu untuk mengindikasi dulu. Kalau dicelupkan ke larutan asam warnanya apa, basa nanti warnanya apa. 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sudah ada 6 kertas. Oke, kemudian saya ini singkirkan dulu. Nah, setelah itu kita ambil 2 kertas dulu. Dari 6 kertas yang kita gunting tadi, kita ambil 2 dulu ya. Kita tadi celupkan tisunya ke dalam larutan kunyit. Nah, kita hanya sedikit saja airnya, tidak masalah. Oke, atau kita bisa celupkan di sini. Nah, oke, cukup. Kita letakkan ke dalam wadah. Saya kasih inisial huruf A. Nanti untuk yang satu, kemudian yang satunya lagi kita celupkan juga ke dalam kunyitnya.
Nah, untuk yang satunya nanti kita letakkan di tempat yang B. Seperti ini. Atau kalau kita mau tambahin lagi, maaf. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, cukup. Kita singkirkan dulu. Nah, sudah ada 2 larutan. Nah, kemudian larutan ini, indikator ini nanti kita akan coba ke dalam larutan yang A, tadi adalah pembersih lantai, kemudian yang B adalah deterjen bubuk yang kita cairkan atau kita larutkan dalam air. Caranya bagaimana untuk mengidentifikasinya? Oke, kita cukup ambil tisu indikator tadi. Nah, kemudian kita celupkan ke dalam larutan A. Kita celupkan. Oke, ini sudah tercelup, kemudian kita ambil. Nah, di sini apakah kita bisa melihat perubahan warnanya? Oke, memang tidak begitu berbeda. Ini yang masih kunyit asli, kemudian ini adalah kunyit yang sudah dicelupkan ke dalam larutan atau cairan pembersih lantai. Nah, untuk lebih jelasnya saya ambilkan tisu. Oke. Warnanya masih kuning, tapi kuningnya ini sudah kuning agak hijau. Kemudian yang satunya, nah, kita masukkan ke dalam deterjen bubuk. Kita ambil tisunya, kita masukkan. Wow, kalian bisa lihat perubahannya. Perubahannya sudah sangat berbeda sekali. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya, sudah sangat berbeda sekali. Untuk larutan yang pertama tadi warnanya masih agak kuning, sedikit hijau. Kemudian untuk yang kedua, di dalam larutan basah ternyata memberikan warna merah. Nah, inilah yang membuat kunyit itu dapat kita gunakan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi suatu larutan apakah dia bersifat asam ataupun dia bersifat basa. Nah, itu syaratnya dia harus memberikan perbedaan warna yang sangat signifikan agar kita tahu gitu. Nah, di sini sudah nanti bisa kita tulis bahwa kalau kunyit dalam warna aslinya adalah kuning, dimasukkan ke dalam larutan asam, nanti dia akan berwarna kuning, tetap kuning. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam larutan basah, dia akan memberikan warna merah. Nah, selain kunyit ini, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan lain, misalnya kol ungu atau bunga telang. Nah, bunga telang kita yang gunakan adalah kelopak bunganya. Caranya sama, kita ambil kelopaknya saja, kemudian kita haluskan, boleh pakai penghalus. Blender atau apa juga boleh, tapi tambahkan sedikit air untuk mengambil sarinya. Jadi intinya adalah kita mengambil sari. Nah, kemudian caranya sama seperti kunyit ini tadi. Kita bisa gunakan sebagai indikator alami. Nah, cara mengujikannya sama, nanti kita celupkan dulu ke dalam larutan yang bersifat asam ataupun larutan yang bersifat basa untuk mengetahui perubahan warnanya. Jadi bisa kita gunakan sebagai indikator. Nah, kemudian ada 4 sisa kertas indikator tadi. Nah, ini tadi sudah saya celupkan ke dalam ke dalam cairan kunyit, sari kunyit. Nah, kemudian kita bisa gunakan ini untuk mengidentifikasi larutan lain untuk mengetahui sifatnya. Nanti dia bersifat asam atau basa. Nah, ketika nanti kita celupkan, oke, saya mengambil ini ada suatu larutan gitu. Nah, nanti untuk cara mengujikannya cukup satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kalau kertas ini nanti, nah kita celupkan ke dalam larutan ini, itu bisa memberikan warna apa? Kalau nanti warnanya kuning, kehijauan seperti ini, berarti nanti dia akan bersifat asam. Tetapi kalau memberikan warna yang merah, dia nanti akan bersifat basa. Nah, itu adalah indikator sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi zat-zat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakannya.
kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi kopi yang kita minum, kemudian pemutih pakaian itu juga bisa. Kemudian mungkin kita juga bisa mengidentifikasi cairan cuci piring. Nah, kita coba nanti kita lihat. Cuci piring itu mengandung lemon, tapi dia juga mengandung sabun. Nanti kita lihat dia sifatnya itu asam atau basa ya. Nah, kemudian apalagi ya? Kita bisa mengidentifikasi minuman-minuman kemasan yang kita minum setiap hari. Kemudian kita boleh mengujikannya kepada parfum. Terserah nanti kalian ingin mengujikannya kepada larutan apa, itu nanti kita bisa gunakan dan kita buktikan. Gitu ya. Nah, intinya tadi kita bisa kunyit. Nah, sebelumnya saya berterima kasih pada kalian atas perhatiannya. Nah, panduan praktikum, panduan untuk membuat indikator bahan alam ini sudah cukup dan saya rasa sudah cukup jelas. Oke. Nah, sekian panduan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat indikator bahan alam yang bisa kita uji cobakan ke larutan-larutan lain untuk menguji sifatnya apakah dia bersifat asam atau bersifat basa. Baiklah teman-teman, bagaimana kalian sudah menyaksikan panduan praktikum untuk membuat indikator bahan alam untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan apakah dia bersifat asam ataupun dia bersifat basa. Bagaimana? Mudah kan untuk membuatnya sehingga kita bisa mengidentifikasi bahan yang kita inginkan seperti itu. Nah, maka dari itu, dari penjelasan praktikum tadi, dari bahan yang kita gunakan tadi, kita bisa melakukan praktikum ataupun percobaan kimia dengan mudah, dengan alat yang sederhana, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, tanpa kita harus ke lab. Jadi kimia itu mudah untuk kita praktekkan. Nah, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih untuk kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya untuk membuat praktikum yang sederhana lagi dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita sehingga kimia itu mudah sekali untuk kita praktikkan. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.